Alleluia, 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 alleluia. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu di darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kita telah merayakan Paskah dengan penuh sukacita, di mana di gereja dihias dengan indah, dan kita pun melakukan lagu Haleluya. Kita bergembira karena satu alasan, yaitu karena Yesus telah bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan maut dan janjinya kepada kita dipenuhi olehnya sampai dengan hari ini. Namun kini beberapa minggu kemudian, kurang lebih 2 minggu setelah kita merayakan sukacita kebangkitan Kristus, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Betul atau enggak? Betul ya? Semuanya terlihat normal ya. Aktivitas di KKI juga menjadi normal kembali. Kehidupan sekali lagi kembali seperti biasa. Kalau kita bangun pagi-pagi, kita mendengar alarm berbunyi di pagi hari. Dan kita berlomba-lomba untuk bisa pergi ke tempat kerja. Dan tentu ada berbagai kekhawatiran mulai muncul dalam keluarga. Masalah di sana-sini mulai berdatangan. Dan kadang-kadang kita pun menjadi sangat lelah. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang kita alami, kita tentu bertanya, apa arti kebangkitan Kristus dalam hidup saya sebagai orang percaya? Apakah Paskah menjadi sebuah kisah indah di gereja saja? Ataukah justru punya makna di dalam hidup saya setiap hari? Injil hari ini rupanya memberi suatu jawaban yang begitu indah. Kalau kita melihat kembali Injil yang baru saja kita dengarkan, para murid Yesus kembali ke pekerjaan lama mereka sebagai seorang nelayan. Mereka menangkap ikan, dan pada saat yang sama mereka juga bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai manusia biasa, sekali lagi digarisbawahi, mereka adalah manusia biasa. Artinya apa? Dihadapkan dengan situasi sulit dalam kehidupan atau realitas hidup mereka, mereka bisa letih, mereka bisa lelah, mereka juga bisa kecewa dan merasa tidak pasti dalam hidupnya. Dan hal yang menarik di sini adalah tiba-tiba ada seorang berdiri di tepi pantai dan berkata, "Lemparkan jala itu ke sebelah kanan perahu." Dan para murid mengikuti perintah itu, dan tiba-tiba jala mereka yang tadi malam itu kosong sampai terik sinar matahari terbit di pagi hari, juga masih kosong. Dan pada saat Yesus memerintahkan untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, dan mereka melakukannya, dan pada saat itu juga mereka memperoleh ikan yang berlimpah. Tentu kita bertanya, apa artinya ini bagi saya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam refleksi saya pribadi, saya melihat bahwa rupanya Yesus tidak menampakkan diri pada saat itu di bait Allah, dan juga bukan di tempat yang suci. Sama sekali tidak. Yesus datang justru
kepada para murid-Nya saat mereka sedang bekerja. Dalam hidup mereka yang biasa, di tengah kekhawatiran mereka sehari-hari, Yesus datang dan menampakkan dirinya, memberi penghiburan, berkat, dan memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu apa? Ikan. Ya. Dan sekarang kita bisa mengerti, rupanya Yesus tidak hanya hadir saat kita berdoa, ya, tidak hanya hadir, ya, bukan berarti Yesus tidak hadir. Yesus hadir, tapi tidak hanya hadir pada saat kita berdoa. Yesus juga hadir di saat kita bekerja, saat kita memiliki beban hidup, dan saat kita mengalami kelelahan di saat bekerja. Dan kemudian terjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ya, kenapa saya namakan ini istimewa? Karena mari kita dengarkan kembali. Yesus menyiapkan apa? Sarapan, saudara-saudara. Ya, di tepi pantai. Ia tidak menyiapkan roti surgawi sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika mengalami kelaparan, kelelahan dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah terjanji. Turun roti dari surga. Tidak. Yesus menyiapkan sarapan di tepi pantai, bukan roti surgawi atau makanan ajaib. Tidak. Dia menyediakan roti juga ikan. Makanan sederhana yang biasa para murid makan. Dan ia mengundang para murid, mari sarapanlah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu hangat undangan Tuhan kepada kita. Setiap hari Tuhan mengundang kita untuk datang. Dan pada hari ini juga Yesus menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh menghargai usaha sekecil apapun yang kita buat untuk hidup kita, juga untuk orang lain. Ia tidak datang dengan mukjizat besar, tetapi dengan perintah yang penuh kasih. Dan ia melihat apa yang kita lakukan. Ia ingin bekerja sama dengan kita. Ketika para murid kesulitan menangkap ikan, Yesus ingin menunjukkan di sebelah sana ada ikan. Dan mereka melakukannya, dan pada saat itu juga mereka mendapat ikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa masa lalu, 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa di mana Kristus hadir dalam hidup kita. Yesus yang hidup dan hadir dalam keseharian kita, dengan berbagai macam latar belakang, pekerjaan, dan situasi hidup kita, Yesus hadir. Disitulah kebangkitan Tuhan. Di rumah, juga di tempat kerja kita, dalam saat-saat sulit, Yesus hadir. Mari kita belajar dari Injil pada hari ini. Mari kita belajar melihat Yesus dengan mata iman kita. Mungkin Ia berbicara kepada kita setiap hari lewat sahabat kita. Mungkin Yesus hadir dan berbicara kepada kita lewat pelukan hangat seorang anak. Mungkin Yesus hadir dan berbicara kepada kita lewat
hal-hal kecil dalam hidup kita dan juga lewat keberhasilan kecil setelah kita bekerja keras. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu menyambut Tuhan setiap hari, bukan hanya garis bawah ini di gereja, tapi juga di rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita dengan sesama, dan di dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.